Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami yang selalu mengandalkan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 27 Mei 2023 tertulis dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tetaplah hidup di dalam kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita membutuhkan istirahat tanpa orang lain, tanpa handphone, gadget? Waktu istirahat dengan menyendiri tanpa kebisingan? Jika ada seseorang yang membutuhkan liburan dari orang-orang lain, itu adalah Yesus. Sejak Ia mulai menyembunyikan pelayanan publik, banyak orang yang mengikutinya kemana-mana. Yesus jarang punya waktu untuk dirinya sendiri, bahkan pada saat-saat kesedihan pribadi yang berat. Pada suatu waktu setelah mendengar tentang perbuatan jahat Raja Herodes kepada Yohanes Pembaptis, Dia berlayar menyeberangi Danau Galilea untuk menemukan daerah terpencil untuk menyendiri. Matius pasal 14 ayat 13. Kesendirian yang damai itu berlangsung hanya seketika saja. Sebab ketika orang banyak mengetahui di mana Yesus berada, mereka langsung menemukannya. Meskipun sedang sedih dengan mendengar apa yang dialami Yohanes Pembaptis dan dia lelah oleh pelayanannya, ketika melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dia melayani mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa artinya bagi kita? Bahwa Yesus tidak pernah terlalu sibuk untuk membantu orang lain. Tidak masalah apakah dia lapar, lelah, sedih, atau mengalami hari-hari yang buruk. Dia selalu menyediakan waktu untuk orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada yang lebih penting bagi Yesus daripada orang lain. Kita adalah alasan kenapa Yesus mengalami derita hingga Dia mati di kayu salib. Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dia jalan keselamatan bagi kita kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah kiranya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita sedang sibuk di dalam pekerjaan kita, atau mungkin kita membutuhkan waktu untuk istirahat, menyendiri untuk mengembalikan tenaga kita yang letih karena pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Mungkin juga saat ini kita mengalami pergumulan hidup, bahkan kesusahan dan penderitaan. Kiranya semuanya itu tidak menjadi penghalang dan penghambat bagi kita untuk hidup, mengasihi dan melayani orang lain. Ingatlah bahwa kita hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Dia selalu hadir di dalam perjalanan hidup kita, di kala suka maupun di kala duka. Dia tetap bekerja untuk kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi, menyertai, dan memberkati kita. Tetaplah hidup di dalam kasih. Amin.
Mari kita nyanyikan buku Ende 435 ayat 3 marolopolop todiki. Tu Yesus sahat ngoluki saleleng ni leleng nai rap dohot au edehon ma ende kuna imbaruda sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhake todi nama ngajari au tarbai marlas ni roha au sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhake. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan dengan mengasihi sesama kami manusia. Kiranya kami apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami tetap hidup di dalam kasih, mengasihi Engkau ya Tuhan, sumber keselamatan kami, dan kami menunjukkan kasih akan sesama kami. Di akhir pekan ini, di dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.